Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada momen peringatan sengsara dan kematian Yesus ialah berbicara mengenai cancel culture di Golgota. Yesus menolak tren oleh skenario manusia. Apakah itu cancel culture? Cancel culture itu adalah budaya di mana orang bisa meng-cancel, membatalkan, bahkan sampai menghanguskan eksistensi keberadaan orang lain. Hanya karena berbeda pendapat, hasutan, menggiring opini, dan kita tahu itu banyak terjadi, terlebih di era media sosial. Mari kita melihat bahwa kisah itu juga terjadi dan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26, kita tahu bahwa itu adalah klimaks dari proses peradilan Yesus di hadapan otoritas Romawi, khususnya di hadapan Pontius Pilatus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa sebenarnya Pilatus tidak menemukan alasan, dan istrinya juga mengingatkannya untuk tidak mencampuri urusan Yesus karena ada pemberitahuan dalam mimpi daripada istri Pilatus. Tetapi kita tahu akhir daripada kisah itu, Yesus tetap dihukum. Bahkan ironinya, Yesus bahkan diganti oleh seorang yang memiliki catatan rekaman yang tidak sebanding dengan Yesus. Mereka meminta Barabas sebagai pengganti Yesus. Mengapa kisah ini bisa terjadi? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tradisi membebaskan seorang tahanan seperti yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-15 telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman. Ini adalah kebiasaan non-Yahudi yang dilakukan Pilatus untuk meredakan ketegangan sosial politik saat Paskah. Ketika nasionalisme Yahudi biasanya memuncak, maka harus ada upaya dilakukan untuk menenangkan. Dan inilah cara yang dilakukan oleh Pilatus. Daripada membebaskan Yesus, mereka meminta melepaskan Barabas, seorang pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan. Kalau kita baca dalam Markus 15 ayat 7. Sosok ini kemungkinan seorang zelot, pejuang kemerdekaan Yahudi melawan Roma. Dalam konteks ini, Barabas adalah simbol pilihan politik dan ideologi kekerasan. Meskipun istri Pilatus telah bermimpi tentang Yesus, sebuah peringatan ilahi yang tidak bisa diabaikan dalam konteks Injil Matius, yang sering menampilkan mimpi sebagai penyataan wahyu ilahi. Namun tekanan publik dan para elit agama membuat Pilatus mengabaikannya. Teriakan salibkan dia, bukan hanya sekedar seruan permintaan hukuman, tetapi juga ekspresi penolakan sosial. Hapuskan dia dari komunitas kami. Ketika dikatakan selanjutnya ia membasuh tangannya, gestur simbolik daripada Pilatus ini menunjukkan pelepasan tanggung jawab. Tetapi Matius mengindikasikan bahwa gestur ini tidak membebaskannya secara moral. Ini adalah bentuk kebohongan moral politik. Secara teologi, narasi ini memperlihatkan bagaimana dosa kolektif, tekanan mayoritas, dan kompromi politik dapat menyebabkan kehancuran kebenaran. Ini adalah bentuk awal dari cancel culture, di mana suara publik bukan keadilan menentukan nasib seseorang. Yesus dijadikan seperti kambing hitam. Yesus dikorbankan bukan karena kesalahan pribadi, tetapi karena keberaniannya untuk membawa kebenaran yang mengganggu stabilitas kekuasaan religius dan politik. Yesus menjadi korban dari kebutuhan sistemik untuk menenangkan massa. Disinilah terjadi ironi teologi. Barabas yang berarti anak Bapa dibebaskan, sementara Yesus anak Allah yang sejati disalibkan. Ini adalah kontras tajam antara manusia pilihan, yaitu Yesus, atau pilihan manusia, yaitu Barabas. Model tekanan ini juga acap kali kita temukan dalam budaya saat ini, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu cancel culture. Tekanan massa, tekanan publik, giringan opini akan begitu powerful, bisa menghancurkan, menghanguskan seseorang tanpa proses-proses yang sepatutnya. Kalau di negara kita itu banyak kejadian ya, banyak peristiwa. Kita lihat terutama itu, seperti yang pernah dialami oleh saudara kita Ahok, dan banyak yang lain berikutnya. Ada orang yang tidak suka, lalu kemudian diedit, direkayasa, lalu begitu trending, lalu viral, lalu kemudian massa berkerumun, menuntut sana, menuntut sini. Bagaimana meredakannya? Sehingga, ya kita tahu. Tetapi, peristiwa cancel culture yang kita bicarakan ini bukan barang baru. Yang dialami oleh Yesus juga
Jadi model-model yang sedang dipakai saat ini sebenarnya adalah model lama, yaitu publik memberikan tekanan, mengabaikan kebenaran. Publik memberikan tekanan, mengabaikan apa yang sejatinya. Perikop yang kita baca dalam Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan 26, bukan saja narasi tentang penderitaan Yesus menjelang salib, tetapi ini juga adalah cerminan dunia yang sedang kita hidupi. Dunia yang lebih memilih popularitas daripada prinsip, lebih nyaman dengan kompromi daripada kebenaran moral. Yang menjadi pusat bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang lebih diterima oleh massa. Dalam iklim seperti ini, kebenaran seringkali tidak memiliki pembela, dan integritas menjadi korban dari perhitungan pragmatis. Yesus tidak sekedar diadili, ia ditinggalkan, disalahkan, dan ditukar dengan Barabas, simbol dari kekacauan yang lebih diterima daripada kebenaran yang menantang. Disinilah kekuatan narasi Injil tampil nyata. Yesus tidak sekedar menjadi korban cancel culture, ia justru masuk ke dalam pusaran itu dan menebus dunia yang suka menyingkirkan terang.